Selamat datang di Tension Horror Podcast yang ketiga. Kali ini aku ngajakin 3 temen. Seperti biasa kita akan ngobrolin masalah setan-setan. Untuk topik kali ini pembahasannya kuntilanak. Nah, ini setan yang jahil, paling jahil ini menurut saya ini kuntilanak ini. Moga-moga enggak datang ya. Datang, Pak. Oke. Nah, di sini ada Cyrus, ada Bebek sama Kubis. Nah, ini Kubis tuh yang kemarin dia uji nyali. Oh. Bukan. Dia main petak umpet yang sendirian dia keluar paling akhir mau iya. ditinggal sama Mau anak. ditinggal, ya. Soalnya lama banget dia. Iya kan? Kelamaan dia. Nggak ngelamain. Kita nggak bisa nemuin. Oh iya, gak bisa nemuin. Bukan gak bisa nemuin, emang sengaja gak ditemuin. Oh iya. Emang rencananya kan ditinggal ya Kubis ini. Oke, untuk pertama masalah kuntilanak ya. Kuntilanak ini kalau menurut aku sendiri di samping dia itu jahil, dari sejarahnya itu yang aku tahu kuntilanak ini seorang perawan yang mati penasaran. Oh itu yang. Iya, dikatakan matinya nggak normal. Oh. Matinya nggak normal, entah itu kasusnya banyak, mungkin kayak pemerkosaan, pembunuhan gitu. Jadi ya hasilnya menjadi kuntilanak. Itu masih di Kontroversi. Iya, masih dipertanyakan sih Iya. benernya kevalitan ini. Karena kalau kita ngomongin setan kan itu energi. Iya. Hubungannya Sembilan energi. Atau energi kedua bisa halusinasi kayak kita. Iya. Tapi ya berhubung ini kontennya mistis, jadi kita harus ngomongin masalah setan. Masalah setan. Kita ngomonginnya. Nah, untuk yang pertama dari teman-teman sini ada yang punya pengalaman sendiri gak masalah kuntilanak? Mulai dari siapa dulu nih? Terserah. Bisa Kubis belakangan, ntar belakang aja. Dia bisa biar nyeritain yang di perumahan itu. Oh iya. Kenapa dia keluar terakhir gitu? Iya. Mungkin Kak Bebek mau mengawali pembicaraan. Jangan geleng-geleng dulu mulu tuh. Kak Bebek. Jangan panik. Selama berapa puluh tahun ini umur yang keberapa? Kalau ketemu sih kelihatannya gimana, tapi kalau cerita masih banyak. Kalau masalah si Kunti, Oke. Bisa ceritakan ya salah satunya mungkin. nganu aja dulu. Nganu. Aku tengah aja. Oh, tengah. Tengah. Oke, Ros. Duluan, Ros. Oke. Yang mana ya? Oh yang ini pas waktu SMA aja ya. Dulu pas SMA, Pak. Pas SMA katanya sih ya, katanya di kamar mandi SMA yang belakang bagian deket kelasku sih. Deket sih, main deket. Itu ada penunggunya. Nah, Oke. ada penunggunya. Dan di sana ada anak kecil satu, laki sama si Mbak Kuntilanak ini. Oke. Nah, sehubung itu banyak juga gangguan di sana. Kayak ada yang dijahil apa ya? Oke. Jahil itu bahasa Indonesia ya? Ditowel doang. Ada yang sampai ditutup pintu kamar mandi. Yang Dikunci? bagian iya pak. Dikunci? Iya. Oke. Itu cewek. Pas itu. Itu toilet laki apa cewek? Laki. Oke. Laki tapi sebelahnya cewek. Nah kan ya. Pas yang bagian cewek itu ada yang dia masih waktu pelajaran sih. Jam pelajaran itu katanya dia izin jam 8:30. Setengah 9 kan masih pelajaran. Nah itu istirahat jam 10. Oke. Dia sampai pelajaran, sampai istirahat selesai, teman-temannya nggak ketemu dia. Dikira gurunya itu bolos pelajaran. Padahal Masih di kamar mandi. dikunci ya, Di? Dikunci. Oke. Oke, dia keluar jam 11-an. Setengah 11-an. Ya kan? Keluarnya tuh kayak gimana ya? Kayak langsung panik gitu Pak. Kayak habis wah pokoknya capek banget deh, kayak kunci di dalam satu ruangan. Ya kan?
dia tuh kayak udah teriak-teriak minta tolong, nangis segala macam, nggak ada yang denger. Oke. Ada yang denger. Terus? Nah itu yang dibuat cerita pas ya kayak viral itu Pak di awal di SMA. Kayak ada yang percaya ada yang enggak gitu. Soalnya kan emang kejadiannya pagi. Masa kunti di pagi hari gitu. Sebenarnya bisa. juga? Bisa. Jadi mereka tuh sebenarnya nggak ada batasan waktu buat Jahilin orang. Iya, buat ngejalin orang. Pagi, sore, malam itu terserah mereka sih. Cuman kan mungkin gara-gara kita manusia aktifnya pagi hari sampai malam, sampai sore lah ya. Sore. Jadi kita nggak ngerasa kehadiran mereka. Merasakan. Iya, nggak ngerasakan. Mungkin ada di beberapa tempat gitu sih. Mungkin nggak toilet itu atau tempat-tempat yang terbengkalai. Iya. Dan lagi pula itu sekolah kan itu Pak di perbukitan. Perbukitan. Iya. Hollywood. Tidak. SMA Hollywood. Sama Hollywood. Itu masalah kuntilanak satu. Pas PAS pengenalan sekolahan pas pramuka gitu ya. Oke. Pas baru masuk itu yang paling terganggu sih. Pribadi yang ngalamin. Nah, itu. Gimana tuh ceritanya? Tapi mohon maaf ini menyeleweng dari bab gimana? Bukan kuntilanak sih. Terus? Lebih ke anak kecilnya tadi. Oh, nggak apa? Oh, Nggak apa. Pas jerit malam. Wah, ini paling seru banget ini pas jerit malam. Nah. Sukain gue. Pas jerit malam itu disuruh nyari hasduk. Oke, Hasduk hidup. kita disuruh nyariin. Nggak tahu kan nanti itu siapa yang ketemu, tapi dikasih nama itu dia hasduknya. Pokoknya itu diumpetin sama kakak kelas OSIS. Oke. Random di mana aja. Gua nemunya gua kan di toilet. Gua logika aja toilet, siapa tahu ketemu. Yang cowok. Oke. Yang cowok. Itu pintu bagian nomor 3. Itu berapa pintu? 5 pintu. 5 pintu. 5 toilet, 5 toilet. Gua cari nomor 1 nggak ada, nomor 2 nggak ada, nomor 3 nggak ada, nomor 4 bau banget, nomor 5 nggak ada. Gue kembali lagi, cek lagi dong. Oke. Dari nomor 5, 4, 3, 3 kok ada anak kecil. Maksudnya itu Bener banget Pak, itu pintunya kebuka. kebuka. Gua buka semua itu. Oke. Udah kebuka semua. Atau ada anak kecil di sana? Kecil. Gua kira anaknya yang Bukan pembina. dia. Oh, Enggak, pembina. Pembina. Kan ada pembina tuh. Banyak. Gua kiranya anaknya pembina. Tapi gua mikir, Pak. Itu jam 1 malam, Pak. Oke. Nocturnal anaknya. Ngapain anak kecil di toilet sendirian Jam 1 1 malam. malam? Gua tanya, Nah. Dek, gak jawab. Nah. Gue langsung lari dong, Pak. Sumpah, Pak. Dan itu Gua lari, wujudnya Pak. gimana? Wujudnya. Anak kecil pakai baju gimana ya, Pak? Kayak anak Belanda gitu, Pak. Oke. Pokok dia pucet banget, pucet banget, Pak. Pakai celana pendek, warna kayaknya coklat. Bajunya berinda gitu, bagus banget. Tapi dia madep ke tembok. Gua Belakangnya doang berarti kelihatan. Gua nggak pegang, gua cuma panggilin aja dari ambang pintu. Dek, sama siapa, Dek? Dia nggak jawab. Udah cebok belum? Nggak jawab belum. Gua mikirnya, wah ini. Gua langsung mikir loh, Pak. Ngapain jam 1 malam ada anak kecil di toilet sendirian? Iya. Jerit malam. Gua langsung lari, sumpah, langsung nyari manusia di. Bentar, itu keliling cari hadusnya sendirian? Enggak, kita Ada per tim? kelompok. Oke, satu kelompok berapa orang? 3 orang. Itu berarti pencar? 7 7 itu pencar semua? dipencar. Oke. Kirain saling Pencar. nemenin, bantu-bantu gitu. Jadi kita enggak, satu kelompok kan 7 orang. Ada yang lebih. Heeh. Pas kelompok itu 7 orang, kita disuruh lepas hasduk masing-masing tapi kasih nama. Oke. Disebar random satu sekolah. Ya, Nah, mantap. itu kita suruh nyari.
Kalau nggak nyari, kita nggak dapat harapan. Oke. Gitu. Terus habis itu teman-teman yang lain ada kejadian nggak? Ada pas kita ngitari lagi, pas habis game itu, kita suruh ini kan Pak, sekolah kan di ambang bukit, kita suruh ngitari bukit, ada kayak jalan. Nah itu bukan kelompokku, kelompok Lain. sebelah itu 7 orang. Pas di pos 1 masih kan absen kan, 7 orang, oke 7 orang. Di pos 2 8 orang, nggak ada yang tahu. Lah, Maksudnya nggak ada yang tahu, kita katanya itu nggak ada yang apa, nggak ada yang peduli. Dikira emang 8 orang. Kayaknya ketuanya bodoh itu. Di pos 3 dicek lagi 7 orang lagi. Nah, yang pos 2 tadi siapa? Baru nggak ketuanya. Ah. Kalau 7 orang, emang 7 orang. Pas di pos 2 8 Dihitung. orang kan. Dihitung. Kan nambah 1. Nah, Pas di pos 3 kurang 1. itu hitungnya absen pakai nama. Absen tanda tangan. Oke, itu tanda tangan juga. Ada tanda tangannya. Sampai pagi pun ada tanda tangan. Ada namanya gak? Ada namanya. Mau disebutin apa enggak? Enggak perlu, Pak. Oke. Enggak perlu. Jangan, Pak. Biasanya kalau disebutin tuh makin dateng dia. Enggak. Tapi sih aman kok, Pak. Aman kok. Moga aja aman. Mungkin buat teman-teman yang lain ada yang mau nambahin? Aku sih. Oh, Bapak kira terus. Ada nih cerita kapan ya? Dulu aku kan punya temen yang dia tuh basicnya supranatural. Dalam artian? Nah kejawen. Ya, oke. Dia tuh bisa main-main ya yang aneh-aneh gitu lah. Game horor gitu. Bukan game horror, emang dia bisa kayak buka mata batin, kayak manggilin satu sosok gitu. Basicnya. Iya, harus mindahin barang. Cuman yang mindahin tuh bukan energinya si temanku tadi. Iya. Jadi malah sosok itu. Iya. Kayak gitu. Nah, pas itu aku tanyakan, dia bisa buka mata batin gak? Bisa, kenapa emangnya? Aku mau nih dibuka mata batinnya. Serius? Iya serius. Ya udah akhirnya kita berdua nyari perumahan. Itu ada di dekatnya pom bensin, ngerti? Oh ya. Itu kan Tahu. utaranya ada perempatan. Iya, ada. Ke timur dikit ada perumahan kecil selatan jalan yang elit, perumahan elit. Satu blok doang. Oh iya, tahu. Itu. Tadi lihat situ, Pak. Nah, itu angker. Dia ngajaknya ke situ. Oh, yang itu pas udah jadi apa belum? Belum. Oh, Cuman belum. ada 2 rumah dulu. Iya. Ada 2 rumahan di sebelah timur sama barat. Seberangan gitu rumahnya. Nah, itu masih belum ada pos satpam. Masih kosong banget, cuma ada pagar-pagar doang. Nah, kita baru di depan. Di depan pakai motor terus sebat. Iya, soalnya kan aku gampang panik ya. Jadi mikirnya tuh udah kemana-mana. Buat relaxing Iya, biar gitu. Biar santai terus. Iya. Rokok habis. Sama dia ditanyain, udah siap belum? Udah. Yaudah. Aku suruh berdiri. Itu ngadep ke bukan, ngadep ke utara. Kan perumahan di belakangku. Iya. Ngadep ke utara kan. Terus dia tuh kayak baca-baca mantra gitu sambil ngelilingin terus Ngelilingin badan badanku. Oh, iya. Nah, pas itu aku ngerasa kayak di sekitar kaki itu kayak ada anget-anget gitu loh. Jadi aku ngerasanya kayak ada. Tapi itu lu nggak nginjek tai kan? Enggak. Bisa pincang saya kalau ngejek tai. Auto pincang gitu. Lanjut. Terus pas itu berdiri kan. Itu kayak berdiri di tengah-tengah lingkaran. Rasanya kayak gitu. Kayak lu dikelilingin apa gitu? Enggak, kayak di tengah-tengah lingkaran rasanya. Oh. Rasanya gitu terus. Padahal nggak bikin pembatas kan? Enggak. Jadi itu kan pas berdiri angkat dari kaki itu langsung kerasa ke tulang punggung. Tulang punggung masuk naik terus sampai ke kepala belakang. Terus leher. Iya leher belakang itu naik lagi sampai ke jidat. Ya ke jidat tuh kerasa rasanya isis. Sejuk, adem gitulah. Isis teroris Pak. Sejuk. Oh baru kalau sampai jidat itu sejuk. Iya sejuk, Dingin gitu ya? adem gitu rasanya terus. Mata udah mulai pedes-pedes. Nah aku mikirnya kayak kok aneh gini, ini beneran apa enggak? Apa ngefek enggak? Kan soalnya pertama kali itu. Iya. Terus dia bilang udah fair, dia bilang gitu. Terus
Coba kamu buka mata pelan-pelan dari bawah sampai ke atas. Jadi aku nyengok bawah. iya, lihat bawah dulu sampai ke atas. Oh. Nah, pas sampai atas itu aku udah melek kan. Terus sama dia suruh nyariin. Coba cari satu sosok yang ada di sekitar perumahan. Nah, aku refleksnya suruh nyari iya. setan gitu. Nah, di depanku itu kan ada tembok. Itu tinggi 4 meter. Oh. Itu pekarangan orang, belakang halaman gitu. Oh. Isinya pohon-pohon mangga. Gelap kan? Oh, ya. Aku masih takut. ada, Pak? Iya, paranoid. Iya, masih ada sampai sekarang. Paranoid. Aku mikirnya gedruwo nih. Iya, merinding cuy. Jangan sampai kesini, Pak. Wah, gedruwo nih aku gitu. Bukan, enggak. Serius, enggak. Coba aktifin hidung, dia bilang gitu. Nafas kan akhirnya. Iya. Masih aman. Terus akhirnya bau, wangi. Wangi. Iya, wangi. Wangi apa, Pak? Wangi bunga. Wangi, bau darah lama-lama. Wah, gak enak. Gak enak, udah Gak gak enak. enak, Iya, iya. wah, bercandanya nggak seru ini. Nggak seru ini. Terus coba ada ke selatan, dia bilang gitu. Ya udah, kan nengok ke selatan kan. Kau cari-cari, nggak ada. Kalau lihat di itu kan cuma satu blok. Iya. Di paling ujung paling selatan tuh ada gentong. Iya. Oh, Gentong yang isinya tuh air sama itu. Oh, sama- ini mungkin buat ngaduk semen atau? Iya, sama semen, Oh, semen. Ada 2 kan, kiri kanan gitu. Udah aku lihat kosong, nggak ada. Terus aku muter-muter lagi, jalan dari arah timur ke barat, balik lagi ke tengah-tengah, masih kosong. Nah, tahu-tahu refleks, lihat lagi ke arah selatan. Jadi 3 objeknya. Apa ya? Gentongnya kan warna putih tuh, kiri kanan. Oh. Di tengah-tengah ada lagi. Warna biru. Dari Belanda. Putih juga. Wah, bentar. Iya, Di dari 3. tengahnya? Ada yang berdiri. Nah, aku lihat itu kain. Oh, kain. Nah, kain aku pantengin lagi kan berapa 10 detik. Ternyata wujud itu cewek. Wah. Itu tangannya masih ke bawah. Ah. Pas aku lihat itu tangannya langsung ke atas gini. Jadi kayak gerakan vampir gitu loh. Oh, Ke atas. iya, kayak mau nyekek gitu. Iya, kayak gitu. Enak ini. Langsung set gitu, dia terbang Ke arah lu. ke atas. Ke Oh. atas nggak mungkin setengah meter lah. Aku langsung apa namanya? Merem terus jongkok ke bawah lihat. Iya, ngepron. Langsung C. Langsung ngepron saya. Lihat ke bawah kan. Saking takutnya aku sampai teriak-teriak, terus dia temanku tadi ngedeketin terus langsung ditutup. Kata apa ditutup? langsung tutup. Iya, langsung tutup. Pas aku lihat lagi Teriak. udah kosong, udah aman. Jadi kayak aroma bunga-bunga darah itu udah gak sama ada. anjir gitu. Udah Gak ada. udah hilang. Terus sosoknya tadi udah hilang. Habis itu lemes, badan lemes. Lemes banget kan? Iya, langsung Kayak lemas. Energi kita kan Oh. terkuras kalau Langsung habis terkuras. Iya. lihat gitu. Langsung lemes, terus akhirnya pulang ke rumahnya. Itu sebelumnya udah pernah dibukain mata batinnya? Belum, itu baru pertama kali. Oh, emang pertama kali dan emang nguras perdana. banget. Wah, Perdana. parah. Dan itu 2 kali sebenarnya. 2 kali. Iya, jadi habis itu mungkin sebulan 2 bulan ya ada bener 2 bulan aku ngopi sama anak-anak lagi sama temanku itu tadi. Sama orang yang sama? Atau? Cuman ketambahan sama anak-anak yang lain. Oh. Ngopi ke warung kan. Oh, Dekatnya- sebelumnya itu lu berdua sama yang Iya, berdua doang. temen lu yang bisa bukain itu. Mm-mm. Terus 2 bulan kemudian kita berlima kan ngopi di warung Iya. deket kampus. Selatannya kan ada warung-warung itu. Dulu warungnya namanya warung. Mm. Di sana kita berlima ngopi, terus aku iseng, cuy bukain mata batin lagi cuy. Nah, Gitu, ini. udah. Itu jam 9. Gabut, Pak. Beneran gabut. Gabutnya kok serem. Kok menantang gitu. Itu jam 9 malam, saya kira kita jalan berduaan. Kita di depan, pertama di depan warung. Tuh katanya berlima. Ninggal temen. Oh, ninggal temen, iya. Emang mereka kan lagi malas. Oh, lagi malas dan emang Enggak itu nakut. emang nggak mau ngikutin kita berdua Cari kan. aman. Iya, cari aman. Itu kita berdua di depan warung. Udah dibukain sama dia, dibukain. Cuman Oh, udah langsung gitu kan. pas di depan warung. Hmm? Di depan warung. Tapi lu nggak sadar. Sadar pas Oh. dibukain. Sama kayak sebelumnya. Tarik nafas dalam terus ngeliatin kiri kanan atas belakang itu juga nggak ada apa-apa. Padahal di depan tuh ada tembok tinggi sama 4 meter gitu. Juga ada pohon mangganya. Oh. Terus, Tapi iya. lu nggak di perumahan kan? Enggak beda. Di kampung ini. Kampung. Terus si
Teman gue tadi bilang itu ada kok di atas pohon. Nah, langsung panik saya. Itu mata udah aktif, dia bilangnya gitu, ada kok di atas pohon. Langsung dikasih surprise gitu. Oh, aku diem Kita belum kan, lihat ke siap-siap. atas pohon, nggak ada apa-apa. Oh. Terus dia bilang gini, dia ngasih clue. Cari, ini kan gelap ya, Fer? Oh, gelap. Cariin yang lebih gelap lagi. Nah, Wah. aku gini, Pak, serius Pak, ada Bigfoot di atas pohon? Iya emang ada. Itu dia lagi nongkrong tiduran. Pak, Wah. serius Pak. Tapi aku nggak lihat, masih belum kelihatan. Soalnya clue-nya dia bilang gitu, paling hitam. Jadi di tempat yang udah gelap itu ada sosok yang lebih gelap lagi. Yang pasti bukan hidup gue ya. Iya. Oh jadi lu pas di perumahan itu Di warung. di warung. Lu udah gelap, disuruh dikasih clue kan? Disuruh nyari yang lebih objek yang lebih gelap. Padahal itu Udah gelap. gelap banget. Nggak kelihatan. Akhirnya nggak kelihatan, nggak ketemu. Terus dia ngasih clue lagi. Ada warna merahnya kok. Nah ini mata Pak, bukan. Dia pakai cincin, dia bilang gitu. Nggak enak nih. Nah aku baru Masih sorry sih. iya dia dari itu baru ngerti ternyata ada apa namanya setan yang dimana mereka tuh pakai aksesoris, pakai cincin. Kok modis ini ya? Nggak tahu juga. Nah katanya orang-orang yang paham dunia gitu, aksesoris ini tuh bisa kita ambil. Nah kalau kita Curi ambil, kan? iya itu kita bisa dapat beberapa persen kekuatannya dari si sosok itu. Oh. Katanya gitu. Cuman kan ya kita juga pemula dan gak berani aneh-aneh, ya nggak usah. Iya pak. Akhirnya Nanti lu cabut. ditabuk sama. Iya, kita ketampol. Akhirnya kita cabut, kita jalan berdua ke selatan, itu ada pertigaan. Kita ke timur, mungkin 150 meter sampai mentok, itu udah lapangan. Jadi itu ketemu pertigaan pindah lagi. posisi? Iya, beda posisi. Aku sama temanku tadi berduaan di lapangan itu. Pas jalan, aku udah nonaktif. Oh pas lu OTW ke lapangan itu Iya, udah ditutup. udah tutup. Oh. Udah ketutup. Terus pas ke lapangan tadi, pas di pertigaan agak ke timur dikit, dia ngasih omongan lagi. Di sini ada kalau mau lihat. Di mana? Di atasmu pas, dia bilang gitu. Gak enak. Itu aku berdiri di bawah pohon, di atas pohon katanya ada. Terus aku bilang gini, cuy gak usah aneh-aneh cuy, ini takut nih. Emang beneran? Saya takut nih. Iya katanya gitu. Katanya? Ini kira-kira bisa dipindah gak? Dipindah? Bisa kok, bisa. Serius? Bentar. Bisa. Sosoknya ini dipindah gitu. Dipindah. Wah. Dipindah. Padahal itu pohonnya katanya rumahnya. Dipindah. Dipindah. Iya dipindah ke timur, ke lapangan dia bilang gitu. Oh ke lapangannya. Ya, tapi sebenarnya dia belum bilang sih. Pokoknya udah bilang ini barangnya udah aku pindah, dia bilang gitu. Sosoknya udah dipindah. Saya kira proses lagi buka mata batin kayak sebelumnya, prosesnya sama. Terus aku didorong sama dia. Dorong. Iya, ke arah selatan Jorokin gitu. Enggak, dipindah tempat. Didorong agak ke Oh gitu lah dijorokin. enggak. Mati dong saya. Ayo bang. Jadi hampir masuk ke lapangan itu kan, lapangan volley gitu. Terus di lapangan volley itu ada beberapa objek. Ada Volley-nya. bukan net. Net ya. Ada net sama tiangnya. Iya. Tiangnya kiri kanan kan. Iya. Itu selatan sama utara. Nah, pas itu dia bilang, "Kamu fokus saya di beberapa objek yang kita kasih tahu." Nah, objek yang dikasihkan ada 3. 2 tiang sama 1 net. Aku diam, hadap ke sana, kok nggak muncul Pak. Nggak muncul gimana? Wong dia ngeliatin kamu kok. Loh, Dia gerak loh, dia bilang gitu. nggak enak. Merinding gini. Ini masih kebayang di pikiran nih. Bentar, itu sosoknya lu belum lihat. Belum lihat. Tapi yang masih belum sadar. temen lu udah ngasih clue kalau lu diliatin sama. Iya. Sosoknya apa, Pak? Gimana? Sosoknya. Lu liatnya? Nah, bentar. Habis gitu kan, aku cari-cari lagi. Nggak ketemu. Mungkin sampai 2 menit. Itu masih bingung. Ketambahan lagi badan udah mulai lemes. Karena kan energi ya, jadi Iya. udah mulai capek gitu. Iya. Terus pas aku fokus ke tiang yang sebelah utara, ternyata ada di sana sosoknya. Itu sosoknya kayak Lu baru ngintip. Lu baru notice. Iya. Dia ngintip. Jadi kayak kepalanya gerak-gerak gini.
kiri kanan gitu. Itu geraknya kenceng. Itu kan net jauh, jaraknya 20 meter. Kayak tasbih gitu ya. Tapi kencang dia. Gimana? Kayak tasbih gitu. Bukan kayak tasbih, Oh, kayak loncengnya jam yang gede itu loh. Oh iya. Ngerti kan? Tahu. Kayak pendulum. Iya. Sama itu, gerakannya Kiri sama. kanan. Oh, kiri kanan. Kalau di PUBG Digituin. Itu kan jaraknya mungkin 20 meteran. Itu tiangnya dari bambu. Bambu itu ukurannya mungkin diameter 30 cm. Tapi yang kelihatan cuma kepala sama pundak. Badannya nggak kelihatan. Ke bawahnya? Nggak kelihatan. Aduh, Anehnya itu. transparan. Kayak dia tuh udah nyatu sama si bambu itu tadi. Oh. Jadi kepalanya ya, itu kan tinggi tiangnya biasanya 3 meter, 2 meter, 3 meter kan. Itu sepertiganya. Aduh, Kepalanya dengan jarak jauhnya 20 meter. Hah? Kepalanya bisa sepertiga tiang. Bayangin kalau kita deket ada berdepan sama dia, itu Giant, berapa? Pak. Iya, giant. Giant, Serius, Pak, itu. giant. Gede itu, gede. Serius gede langsung sama kayak yang sebelumnya. Langsung ngepron lagi. Keset. Kedua kalinya ngepron terus pusing, Pak. Oh, Pusing, Pak. Jadi pas aku bilang, bentar. "Coy, pusing, coy." Oh, Mesin. "Coy, pusing, coy." Iya, dia itu suka sama kamu, dia bilang gitu. Lu di-like sama Iya, di like sama dia. Iya. Wah, saya nggak like ini langsung. Habis ditutup, cabut Pak. Langsung lari Pak. Oh, habis itu langsung Lari. ke warung lagi. Iya, langsung lari itu. Berduaan. Dia jalan, Oh, saya jalan. lari. Iya lari dong. kembar Kita panik dong, Pak. kencang mungkin. Gila tuh emang si anak itu. Dia nggak bilang sebelumnya kalau emang si Tapi sosok itu penunggu sana. Yang tadi yang parah sih temen lo yang ngomongin tadi langsung di atas itu. Heeh. Gua kira itu si kuntilanak, Pak, ternyata. Emang kunti. Wah, jadi ada 2 sosok dong. Satu sosok. Oh, satu sosok. Sosok. Tapi Emang kunti cuman dia big size, large. ntar ini baru tahu lo, Pak. Kalau ada yang big size. Ada, Kunti. ada. Wajahnya serem Pak, serem. Serius itu mulutnya gede banget pokoknya. Matanya merah gitu. Matanya Lu rusak. ngamatin nggak? Ngamatin. Saking fokusnya Kita- tuh ngeliatin wajahnya doang. Duh. Jadi mata kita tuh saling bertatapan gitu. Ah. Tapi gak jatuh cinta. Iya, yang jatuh cinta. BTW nih si Ubis tadi dia mulu. Ngantuk. Bu. Nggak, udah jam berapa? Nunggu gantian. Jam 1. Lu gantian apa, Pak? Ini kita nggak antri sembako kok. Si Ayo, Ubis. Ubis. Apa? Iya, oper lagi. Apa, Babek? Oh, Babek tadi kan Babek. katanya tengah. Pertengahan. Iya, bener. Tengah. Ubis terakhir. Oke. Babek. Baik. Ini pengalaman SMP Bentar. tahun 2009. Oh, enak. Aku Kelihatan dia umurnya berapa nih? Ini bukan gua yang ngalamin, tapi ini cerita nyata. lu Kita nggak ngomongin tentang almarhum, tapi Oke. ini kisah nyata buat pelajaran jangan kencing sembarangan. Oh, Oke. Ini ada pelajarannya nih. Bagus nih, Pak. Iya. Jadi gua punya temen satu kelas, let satu bangku dari kiri. Itu leto. Anu ada space. Oh, Ada space ya, oke. space. Ada temen lu. Ya. Kita nanya. Itu waktu SMP kan ada acara pramuka. Ada acara pramuka itu Sore. nginep di sekolah 3 hari. Oh, mungkin itu ini Pak Tema. persami. Persami. Ya, kayak gitu. Dan terus itu kejadiannya langsung aja. Jadi Langsung aja ini. itu cewek bertiga. Oke, bertiga. Cewek bertiga. Nah, di sekolah aku itu ada kamar mandi. Kamar mandinya itu isi 3, sampingan sama cowok 3-3. Tapi di tengahnya itu ada pohon. Pohonnya itu Oh. kersen sama Hah? Pohon Carson. kersen sama Itu pohonnya di dalam toilet. iya, Bukan. Hah? di dalam Di dalam toilet. Serius? Wah, Serius. gila. Jadi kayak Pembatasnya kalau itu. dipikir itu bangunannya sudah ada, Dari tapi dulu. pohonnya kayak ngerayap, Kayak merambat. merambat. Oke. Nah, pohonnya itu ada 2. Ada kersen sama Carson sama kamboja. Jadi Kamboja. sama. Oh. Iya. Kalau Kamboja sih ini
Mantap. Jadi cewek 3 itu, Hmm. nah di inisial ABC. Iya, Oke. oke. Bagus nih misalnya. Yang A itu sekarang maaf itu udah almarhum Oh iya. dari kejadian itu. Jadi kejadian itu. Mm-mm. Entar nanti. Ini sabar, kok serem, Pak. Sabar. Mau ambil minum aja dah. Ambil minum gua. Dari 3 cewek itu Heeh. itu nggak sengaja ke kamar mandi. Nah, tapi apa itu kelihatannya apa kayak nganu kena pohonnya itu. Maksudnya kena pohon, injek, mukul. Bukan, buang Air kecil. sesuatu. Oh, pembalut. Barang Oke. permono milik cewek. Iya. Nah, waktu kembali Hmm. ke tenda, Hmm. dia itu udah pucat. Yang tiga-tiganya tadi. 3-tiganya. Oke. Gara-gara Gara-gara kelihatannya salah satu buang barang permono itu tadi. maksudnya kayak dia tuh mereka tuh kayak ngelihat sosok gitu apa gimana? Enggak, itu langsung kan nggak tahu soalnya itu di kamar mandi ya. Heeh. Nah, itu selama hari kedua itu masih pucat, sakit. Oh, sakit tiga-tiganya. 3-tiganya sakit. Oke. Nah, 3-tiganya sakit. Hmm. Waktu malam hari kedua, Hmm. tengah malam jam 12, Hmm. si cewek satu itu kayak apa itu kayak izin sendiri. Nah, terus pergi Bentar, itu di mana tuh posisinya? Pas di tenda. di tenda. Dia langsung menyendiri gitu keluar cabut kemana gitu. Cabut. Nah, waktu itu aku pas sama teman-teman itu apa itu melekan itu apa? Begadang. Begadang. Ya. Nah, begadang lihat yang teman tadi. si A. Nah, kan ngikuti kan? Iya, Kan nggak ngikuti. izin. Maksudnya kita ngikuti. Hmm. Nah, waktu diikuti itu larinya itu ke kamar mandi itu tadi. Dia tahu-tahu lari apa sambil teriak-teriak gitu? Ya diem aja, tapi di kamar mandi. Heeh. Dia itu cuma di depan sama geleng-geleng gitu. Oke. Nah, Nggak ada terus komunikasi gitu. nggak ada komunikasi. Akhirnya kan nungguin kan Hmm. sama teman-teman yang lain. Nah, terus temen apa itu si inisial B sama C. Nah, itu langsung kesurupan. Tapi di tenda. Oke. Kita kan spontan langsung lari ke tendanya. Balik lagi. Nah, padahal si inisial A itu tadi Masih di sana. di sana. Nah, aduh. Nah, di sana akhirnya jadi waktu itu tepat jam 1-an. Heeh. Itu kayak masih kesurupan sampai jam 3. Oke. Nah, menjelang subuh itu si inisial A nggak ada. Hilang. Maksudnya kayak jadi waktu kalian ngikutin si A terus balik ke tenda tadi nggak ngomong ke teman-teman yang lain kalau si A Nggak. lagi dia di sana. Nggak ngomong. Nah, itu taunya waktu jam siang. Kan 3 hari kan. Oke. Mendekati hari ketiga itu siang. Nah, itu baru ada laporan kalau si A nggak ada. Oke. Nah, akhirnya kan yang tahu kan ditanyain. Heeh. Nah, cerita dong. Nah, waktu itu si inisial A di sini gitu. Nah, akhirnya guru saya itu ke kamar mandi. Nah, di kamar mandi itu lihat apa pohonnya tadi. Nah, di pohon tadi itu kan guru saya bilangnya suruh bersihin si B sama si C. Nah, waktu si B sama si C ngebersihin itu ada makamnya. Hah? Itu ada tulisannya si A. Inisial si A. Wah, Di mana? Gila. Di mana? Di apa ya? Ya, Di di itu, Pak, di pohonnya. bawah pohonnya itu. Maksudnya di antara pohon dua bawah tadi. Hah? Ada makam si A tadi loh. Makam si A. Makam si A ada tulisannya inisialnya si A. Terus si A? Serius? Si A mana? Serius. Si A-nya? Si A nya. Nah, si A kita lanjut dulu. Oke. Pak. Wah, ini Adrenalin ini serius. wah, Nah, lalu si B sama si C kan disuruh bersihin itu. Waktu bersihin itu disuruh buang. Nah, mintanya gurunya itu disuruh buang ke jadi dekatnya sekolah itu belakangnya ada Tempat sampah. bukan, ada kayak sungai gitu. Oke, dia nyutin di sana berarti. Ya, waktu dia kalau orang Jawa tuh dilarung. ya kayak gitu dilarung. Nah, tapi harus metik
nganu sak kambojanya Ngotek tadi. bunganya tadi. Oke. Nah, waktu apa itu metik itu, nah kan ditanyai si B sama si C. Ternyata si B sama si C itu tadi punya cerita sebelumnya bahwa apa itu pernah ngencingi Pohon itu tadi. bukan pernah ngencingi apa Makam. yang nah makamnya yang asli itu ada di sungainya tadi. Loh, lah, si A. Nah, si A itu apa itu dia ketemu cuma jasadnya sudah di sungai. Aduh. Aduh. Itu kapan? Hari ketiga itu tadi. Hari ketiga masuknya sore hari. Oh. Jadi gini loh, Pak. Makamnya itu udah di sungai. BC tadi pernah Jadi ngencingin. kalau di nalar itu sebelum apa kejadian apa di kamar mandi, Iya. ABC ini tadi sudah ngencingi di apa Sungai. sungai. Tapi berarti mereka nggak ngerti kan kalau ada makam di sana? Nggak tahu. Kan, oh iya, nggak ngerti Pak. Jadi Nggak kalau ngerti. gini ceritanya, singkatnya deh aja ya. Sebelumnya mereka tuh udah pernah ngencingin Makam tadi yang di sungai. di sungai. Nah, pertanyaannya yang di toilet ini Ya itu makamnya yang di kok ada toilet. makam di situ? Nah, itu makamnya si Ah. A paling untuk menjelaskan itu tadi. Oh, Kalau si A udah meninggal jadi gitu. korbannya Pak. Terus yang di makam yang di toilet itu dibongkar gak? Nah, ya udah nggak ada, itu cuma waktu yang tahu kan cuma Oh satu. iya Pas ngerti. di ruang, Iya, cuman visualisasinya. Visual, iya. Oke. Nah, Teorinya. sejarahnya ada makam di sungai itu tadi. Ternyata ada cewek. Hmm. Ya, ceweknya itu meninggal sebelum apa itu? Maksudnya Kemerdekaan. ya maksudnya di lampaunya. Oh di lampaunya ya. Nah, sejarahnya itu udah bunting. Oke. Nah, Nah, udah bunting. Nah, bunuh anaknya di situ. Dia Meninggal apa, juga. matinya di situ juga. Oke. berdiri di situ Pak. Jadi ya emang bermacam cerita ya Pak kalau si kuntilanak ini. Jadi Iya. si Ya, A ini salah satu Taunya korban. kalau itu Kunti kan dari apa sih ceritanya kan kalau dia ketawa berarti nangis, kalau dia nangis apa suaranya kayak nangis berarti itu lagi ketawa. Hah? Serius? Ya suaranya Kunti kan gitu. Salah satu ceritanya Pak. Oke. Salah satu. Nah waktu di tenda kan dia apa itu ketawa. Berarti Berarti nangis. lagi nangis. Si kuntinya ini nangis. Kan Oh. waktu kesurupan tuh. Oh iya Pak. Ah merinding. Udah merinding Pak. Deg-degan pak. Deg-degan, Pak. Adrenalin ini soalnya. Gak. Masalah nyawa. Maksudnya, aduh. Gak nyangka itu ada cerita kayak gini. Itu teman Oke. bangku. Hitungannya masih satu kelas. Yang satu kelas. Jadi buat di ini Pak ya, buat pelajaran aja Buat kalau pelajaran kalau kalau kencing. kencing Ya. kalau emang kebelet banget kita buang sembarangan minimal permisi lah. Ya. Nah, Kalau buat cowok-cowok mending di botol dulu, simpen. Kalau cewek-cewek bisa di plastik atau di kresek. gimana? Pak, mohon maaf ini kencing loh. Gak usah Kalau- ketimbang Kalau kejadian daripada- buang bareng-bareng paling kalau kencing kita masih bisa. Tapi kalau buang bareng darah ya. Iya, darah. Haid yang iya pak. Ini cerita tanteku. Ini udah selesai belum ceritanya? ya udah. Udah ya. Udah. Ini balik aku lagi ya nih. Ya, Herakles. Tanteku dulu pas kuliah itu di kota sebelah yang di atas gunung itu, Malang, kota Malang. Di Malang. Iya, kota Malang. Itu kejadian waktu aku kecil. Sebelum aku lahir. Itu Sebelum pas lahir. Iya, dia pas kuliah di Malang itu satu kontrakan kan cewek semua. Iya. Nah, tanteku tuh cerita kalau di sana tuh ada beberapa cewek yang dia tuh gak bisa jaga kebersihan. Jadi kayak barang-barang baju entah apapun tuh dilempar gitu doang, Koproh. iya, koproh Jawanya bilang gitu. Koproh itu Yang jorok. Mikir dia. mikir Pak. Nah, jorok kan. Terus ada satu kejadian di itu kan perumahan. Rumah kontrakan itu di paling ujung sendiri. Di sebelahnya tuh ada sungai, ada sawah-sawah gitu.
Nah si A yang anaknya bandel tadi buang softtek di sungai. Bekas soft. Ya Betul, bekas bekas. softtek. Ya. bekas. Ya pembalut. Soal softtek merek ya. Kemarin Pak. Ini sorry nggak ada iklan di sini ya, sorry. Sorry, nggak ada iklan. Nanti kita Ya. sensor. Sensor aja. Ya, bang itu pas dibuang itu katanya maghrib. Oh, pas maghrib. Iya, pas maghrib Itu dibuang di dibuangnya. mana? Ya, Dibuang di mana? di sungai. Ke sungai. Di sungai. Heeh. Padahal di depan ada tempat sampah. Heeh. Tahu-tahu dilempar, kayaknya males lah, lebih Iya kan namanya mudah orang dilempar koprok, gitu. Iya, jorok. jorok. Wing gitu dilempar. Terus aku lupa ini kejadian entah itu seketika atau besoknya, pokoknya di rumah tadi kedatangan satu cewek Sosok atau sosok. Dia tuh penuh darah. darah. Heeh. Aduh. Merinding. Serius ini benar-benar merinding. Sosoknya tuh penuh darah. Dia katanya teriak-teriak marah gitu. Terus teriak ya. Pas posisi teriak itu orang-orang langsung nyari suara teriakan marah-marahnya dari mana. Iya. Pas di cari kan ternyata di kamar itu tadi si A tadi udah nyekek lehernya sendiri. Hah? Iya. Wah. Merinding gua. Anjir. Iya, nyekek lehernya sendiri sambil teriak-teriak gitu lah pokoknya, entah itu marah entah itu apa. Pokoknya teriak-teriak, akhirnya didatengin satu. Jadi mereka manggil orang yang Bisa. Iya. Yang minter, orang minter. ya sarjana dukun, dipanggil masuk ke rumah. Itu langsung diproses. Ternyata si penghuni sebelah tadi nggak suka kalau penghuni baru marah manusia itu buang darah kotornya ke lingkungannya. Daerah Iya. si sosoknya yang tadi. Ya jadi yang jadi pikiranku sekarang itu mungkin darahnya tuh kena badannya itu. Oh iya ya. Kotor. Iya kan ini Katanya penuh dengan iya, darah kan. mungkin kenapa? Dia datangnya penuh dengan darah. Ya misi ya, Mbak. Gak maksud nih, ya, perkiraan doang. Iya. Ya jadi kayak gitulah cerita. Cerita singkat sih. Cuman mah nggak apa-apa itu sih. Akhirnya singkat cerita si orang itu akhirnya tobat. Jadi mulai bersih-bersih lah gara-gara itu. Tersadarkan dia. Tersadarkan gara-gara itu. Buat sekali lagi buat teman-teman yang dengerin. Heeh. Ayolah kita bersih. Iya. Jangan buang sampah sembarangan. Ah, Khususnya darah darah atau bekas dari tubuh kita. dari tubuh kita termasuk sperma segala macam Iya. jangan. Kasihan mereka yang kena. Iya. Bukan manusia ya. Iya. Kasihan mereka yang sosok juga kan. Kita kan nggak ngerti buangnya kemana, bisa Heeh. kena apanya gitu. Kena matanya. Bodoh. Goblok. Kok jadi ini BTW sekali lagi dari tadi BTW Kubis ini kok diam aja. Entar, ini sebelum itu aku mau ngajakin para pendengar yang ngirim doa ya buat temennya si Babek, almarhumah si A itu. Semoga Tenang di dalam tenang sana. di dalam sana. Terus Intinya buat pelajaran. ya Bapak Buat jalan. pelajaran juga buat kita semua. Mm-mm. Soalnya juga Menyangkut menyangkut nyawa. nyawa, Pak. Nggak lucu kalau lu cuma buang kotoran lu Ya. sembarangan, nyawa lu hilang, nggak lucu. Iya, nggak lucu. Oke, ini roll terakhir buat si Kubis. Sayuran pasar kata Rizky kemarin. Tarik. Gimana Kub? Cube. Kotak. Ada Kotak, Pak. ada masalah apa kamu di perubahan itu? Pas hari itu, Ya, Pas explore. semalam itu. Pas explore. Enggak game. oh ya, pas games. Game lah. Ya sekalian explore kan itu. Iya. Sekalian explore. Waktu dan tempat kita persilakan buat Kubis. Bila buat Kubis. Ya gimana ya ceritanya Kak, dari awal? Gimana awalnya, dari mana dulu nih? Dari terserah lu yang mana? Cocoknya yang mana? Oh ini mungkin pas kita pertama explore sama teman-teman. Ya kalau pertama explore Kayak ini. dia kayak Hawa kita datang pada malam hari itu.
Nggak datang pertama kali. Lu ngerasain apa? Suasana kayak itu sih. Hari pertama kali eksplor di situ. Itu rasanya sama. Kan kita 2 kali kan di situ. 2 kali eksplor kan. Ya rasanya sama kayak yang pertama gitu. Terus Terus? ya terus 2 kali situ rasanya ya sama-sama aja, gak ada bedanya. Tapi pas mulai kerasa itu ya pas games tuh. Pas kita games. Ya. Ya sebelum game sih emang udah banyak gangguan, emang suara-suara lah, tapi kebanyakan Itu apa yang kamu dengarkan di sana? ya sama lah kayak yang dengerin anak-anak yang lain. Oke. Soalnya kan yang denger gak cuma aku, yang dengeran juga banyak. Kita semua Pak. Semua denger kan. Semuanya, Pak. Gak cuma aku sendiri kan. Ya mulai game ya masih enjoy, fine lah, gak ada apa-apa, Seru. tapi Ada lama-kelamaan ya itu buat Puan. Minotaur. Ngetop. Di kerbau. ya, yang pertama yang bikin kaget ya kerbau itu pertama. Yang kedua itu pas saya sama siapa itu tadi yang terakhir ketemu sebelum saya. Goblin. Nah itu sama itu satu rumah. Oh, satu rumah itu. Satu rumah sama dia. Oke. Lu ternyata satu bangunan. Enggak, pertama gua sendiri. Itu pas gua mulai pertama itu gua sebelum si Vera Cruz ketemu, gua itu masuk rumah, tapi masuknya itu ya bukan kayak rumah, tapi bukan gimana ya? Bangunan Pak. Oh, iya. Lubang. Ada lubang. Di situ ada lubang. Hah? Ada lubang gitu di situ. Nah, itu lubang Di apa? dalam tanah. Ya, Ngapain dia di tanah Pak? enggak, bukan ya. Serius banget. Di sana udah serem loh. Ada lubang. Udah. Ada lubang di, kalau tahu itu di antara blok depan sama blok belakang. Iya. Itu kan ada jalan. Ini blok depan yang Gimana bisa diulangi lagi? Ada motor lewat tadi. itu lubangnya itu di antara blok depan sama blok belakang. Oke. Itu nggak tahu anak tahu apa enggak, tapi itu ada lubang. Enggak tahu. Nggak tahu. Pertama yang ketemu itu siapa ya? Yang di teman pertama? Ini Aku dong. Pertama ini si Vera Cruz kan. Nah setelah Vera Cruz ketemu, pertama kan gua ngikut si Vera. Terus dia ketemu, gua sendiri, lari sendiri. Nah posisi di belakang udah ada si Rizky sama si ini, sama si Vera. Gua kan bingung mau sembunyi mana. Ada lubang, gua masukin. Ya gimana? Di lubangnya nggak tahu tembus ya nggak kecil banget sih. Paling hampir semeter lah, semeteran. Jadi cukup buat ngumpet lah. Oke. Ya, kayak gorong-gorong lah, kayak gorong-gorong. Tapi Itu nggak tahu itu ke ada bawah lubangnya. ke panjang gitu. Oh Oke. enggak. Oh, iya. Memanjang Pak, bukan ke bawah. Kayak lorong Bawah, Pak. kayak lorong, tapi kecil, 1 meteran. Ya udah gua masuk aja ke situ, tapi ya gelap, gak ada apa-apa. Enggak nyaman lah. Ya cuma lembab gitu. Terus bawah itu udah rumput, ya, bukan rumput sih, kayak tanaman-tanaman apa ya? Liar. Ya tanaman liar gitulah. Rumputan rambut lah. Nah di situ sudah pas masuk itu gua tahu kalau di balik lubang itu udah ada ini si Vera sama si Rizky. Oke. Tapi dia nggak tahu paling kalau gua di situ. Oh itu pas Emang posisi nggak tahu, Pak. gua belum ketemu. Ini belum ketemu. Belum Yang belum ketemu. ketemu 3. Oh iya benar. Saya harus belum ketemu. Itu gua udah tahu kalau di belakang gua di balik tembok, di balik temboknya lagi tuh udah ada si Vera sama si Rizky. Ya gua diem terus lama-lama setelah Vera sama si Rizky pergi, gua masih di situ nungguin. Terus lama-lama kok gimana ya? Gak enak kok. Gak enak lama-lama itu di situ. Kayak Auranya gak enak gitu. pertama ya enjoy, fine, biasa, lama-lama kayak hawanya itu beda. Apa yang kamu rasakan di sini? Kayak dingin, tapi dinginnya itu gak kayak dingin malam itu enggak beda ya dinginnya. Ditiupin gitu. Enggak, yang dingin itu Bagian mana? dari pinggang ke atas. Itu Oke. dingin. Oh sebagian.
pinggang ke atas dingin, pinggang ke bawah itu anget. Normal. Oke. Normal. Terus baunya lama-lama beda baunya. Baunya apa? Pertama ya kayak bau tanah gitu, bau tanah biasa kan bangunan lembab kan bau tanah gitu. Belum hujan gitu Pak. Iya kayak mau hujan bau tanah lah intinya, kayak bangunan lembab gak pernah kena matahari gitu lah. Terus baunya kayak gimana ya? Anjir. Bukan angin. Harum apa? Ya kayak wangi, tapi samar-samar wanginya. Tipis Oh, gitu. tipis. Tipis banget bang. Oke. Lah mulai di situ gua gak nyaman. Oke. Akhirnya gua keluar lubang, gua pindah. Lah pas Cari spot pindah lain. cari spot lain lah. Oke. Lah pas pindah itu gua masuk rumah yang ada si goblin. Oke. Gua nggak tahu pertama itu ada goblin, nggak tahu. Wah, ini. Nggak tahu. Ya gua masuk, soalnya di situ ada 3 kamar. Ke Ya 3 kamar lah. 2 kamar biasa, terus 1 kamar mandi kalau nggak salah. Si goblin tuh ada si goblin ada di kamar belakang. Terus aku di kamar depan, tapi aku nggak tahu kalau dia di situ. minum bis. Kalau serat. Ini lagi nanti. Gua nggak tahu kalau si goblin ada di situ. Gua terus ya santai lah itu, sembunyi kan soalnya deket sama si anak-anak. Anak-anak kan deket sama lokasi yang gua sembunyi itu. Lah kok pas anak-anak muter lagi, gua denger suara. Itu posisi gua udah ketemu atau belum? Udah ketemu. Minum. Pokoknya itu ketemunya mau pindah bangunan Pak. Lah Ya ketemu dulu. coba gua denger suara, gua kira apa? Ya gua kan panik langsung. Cewek. Enggak, Suaranya ya apa? kayak suara langkah kaki gitu. Oke. Kan bawah kan rumput. Iya. Jadi kalau ada denger kan kedengeran lah. Ya kan, gue juga takut tapi gue juga penasaran kan. Gue cek kamar sebelah. Goblin. Ternyata goblin. Di situ gue udah panik banget, udah takut, udah keringet dingin. Ternyata si goblin di situ juga. Dia juga kaget kalau gue. Di situ. Gue kan nengoknya pakai sebelah gini. Iya. Dia juga kaget, sama-sama kaget tapi mau teriak. Masih game, Masih saya takut game. ketahuan gitu lah. Iya. Ya udah akhirnya kompromi lah kita. Partian mereka. Ya party lah. Party mereka. Biar gak ketahuan nih. Iya. Jadi akhirnya si goblin saya suruh satu ruangan sama gua. Tapi karena tempatnya banyak apa itu? Nyamuk. Bukan banyak tanamannya, jadi kan susah. Akhirnya si goblin gua suruh di ruang tengah. Iya. Gua suruh jongkok lah. Iya, akhirnya ketahuan dia ngerokok dia, Pak. Buat dia. Bisa sempat ya. Bodoh. Itu Santai dia. itu. Diem semua. Nah, akhirnya kan dia ketahuan. Dia pergi sama anak-anak. Setelah itu kan gue sendirian di situ. Nah. Nah ini pas sendirian nih. Anjir, bentar. Jadi, nah pas udah Sebat. ngumpul semua, kan terus anak-anak bilang mau ninggalin. Iya. Gara-gara belum ketemu kan. Buruk. Nah gue terus pindah ke ruang tengah. Biar bisa ngeliatin anak-anak gitu. Kan gue bisa kelihatan lah kalau dari ruang tengah anak-anak di tengah-tengah bangunan, di Iya. tengah-tengah anu kan. Jalan. area Blok. itu. Area itu. Gua Pas tahu mau ditinggalin. ya biasa gak mungkin lah ditinggalin. Kontak gue yang bawa. Oh iya. Gua bawa kontaknya. Iya. Gak mungkin ditinggal. Nah, setelah itu gua tunggu anak-anak masih situ. Terus setelah mau anak-anak mulai maju dikit, mulai maju itu belakang ini beda, udah anak-anak makin maju, belakang makin beda rasanya tuh. Belakang punggung udah anak-anak makin jauh, di belakang makin beda rasanya. Itu rasanya gimana? Pertama Berat itu apa? kayak ada yang liatin, kayak ada yang ngawasin dari Oke. belakang. Teror ini. Di belakang tuh ada yang ngeliatin. Kan pertama kan gua udah bilang kita kan di situ cuma berapa orang? 6 atau 7? 7 ya? 1, 2, 3 Ya, 7. 7 orang. Kan gua pertama pas sebelum game kan udah bilang ini 7 orang. Jangan nanti takutnya satu ada yang ikut kan gua bilang pernah gitu kan. Nah kok
pas gua sembunyi itu kok ngerasa ada yang ngikutin terus. Nah, Itu dari Mulai pas masuk games. lubang. Oke. Rasanya udah pas Ini. masuk lubang itu. hmm. Udah hawanya udah beda banget lama-lama. Pokoknya anak-anak semakin jauh itu udah beda rasanya itu. Tapi kalau makin dekat itu normal lagi. Tapi anak-anak ngejauh beda lagi udah. Nah, yang paling mulai kerasa ya pas anak-anak Kita udah ke ketemu depan. semua, terus mau ke depan itu udah kerasa banget kayak ada yang ngawasin dari belakang. Ya udah gua nggak kuat lu bukan pertama gua ya tengok belakang, tengok anak-anak, tengok belakang lagi, terus tengok anak-anak lagi. Mulai panik. Ya mulai panik lah intinya. Kok dia insecure ya. gua hitung kan anak-anak udah lengkap semua, tapi belakang kayak ada lagi gitu loh. Nggak enak nih. Wah ini kok ini anak udah lengkap tapi kok di belakang kayak ada yang sembunyi juga, mikir gitu kan. Ya akhirnya tapi gua paksain dulu lah, gua berapa menit lagi biar anak-anak bisa nemuin. Nah setelah itu kok di punggung pernah ngerasain gak naik ke gunung terus lu gendong orang. Belum Iya. pernah sih kalau ini. Kalau gendong Berat tas lah, intinya berat. Nah, bukan berat, gimana ya? Kayak depan ini kena dinginnya gunung, belakang ini kayak anget. Oke. Jadi kayak gendong orang. Tapi berat ya? Ya, kalau berat sih enggak, tapi cuma itu rasanya. Oke. Jadi kalau ke gunung kan kalau kita Oh gendong gini loh Pak, kalau kita Ya paham. kontak fisik. Iya. kayak kontak Nah, fisik lah, yang kontak fisik di belakang di depan dingin, depan normal lah. Belakang ini anget. Mulai dari leher sampai punggung itu anget. Dan terus gue lihat belakang, ya gak ada apa-apa, tapi anak-anak makin jauh itu makin kerasa. apa? Ya Makin itu. panas gitu. Ya bukan, ya kayak anget, tapi angetnya itu ya kayak gendong orang gitu Iya, lah iya. angetnya. Iya. Nempel. Nempel. Nah dari itu gue udah mulai parno kan gue langsung kan. Wah ini apa kok. Akhirnya gue lari nyamperin anak-anak. Oh, Soalnya udah niat buruk kita. udah beda banget itu rasanya, gak kayak pas, pokoknya makin jauh makin beda rasanya. Iya. Entah itu nempel, entah itu atau apaan. Soalnya gua kan juga orang awam, nggak tahu begituan. Ya pas kali itu waktu itu si Bubis yang gangguan ya. Tapi dia enggak. Terakhir saya dong. terakhir. Ya. Oh pas itu di bangunan itu. Iya, ngeliatin. Kita semua. Cuman aku sih yang ngeliat Yang paling jelas. yang paling jelas. Ya Kayak bisa diceritain. apa ya? Bisa ceritain Nah, itu detailnya. Mungkin kalau di pas Kubis lagi datang, pas barusan datang, kita kan ngumpul terus mau ending video kan pas itu. Ending. Iya, Mau closing gitu. Iya, hampir closing. Ada yang berdiri di tengah-tengah pintu. Oh. Dia kayak ngintip cuman kelihatan semua sampai perut gitu. Hmm. Ini sampai kaki maaf, sampai kaki kelihatan. Dia ngintipin, wajahnya senyum-senyum jahil kayak gitu. Gak enak main Kelihatan, nimba gua, iya Pak. kelihatan, makanya kaget Pak. Langsung aku ngarahin senter ke sana. Biasanya kan mendadak hilang ya, itu enggak, tipis, pelan, Nge-fight hilang. gitu. Dia mundur pelan, nyatu sama tembok. Nah kelihatan yang kakinya sebelah, entah itu kanan apa kiri, sisa kain yang Sisa kelihatan, kain. yang bawah, kain yang bawah kelihatan. Nah aku panik, akhirnya kita langsung lari itu. nggak datang ke lokasi dulu, kita kan muter itu, ngeliatin lokasinya itu masih kerasa sih, rasanya nggak enak ya. Kayaknya yaudah kita endingnya pindah tempat. Iya pindah tempat Pak. Berasa gak aman itu. Oh, Nah, iya, ini Pak. tambahan dikit ya, baru ingat gua. Nah, Itu entah dia tahu atau enggak. Siapa? Lu. Gua. Entah lu tahu apa enggak. Pas pertama kita datang, lu kan ke belakang kencing di sawah. Iya sama si Rizky. Enggak, yang pertama kan lu. Gue sendiri. Lu sendiri kan. Terus si Rizky ya ikut ya. Setelah lu siapa itu? Gua. Oh lu Goblin ya, lu. sama Goblin. Goblin. Ya kan gua yang terakhir itu. Terus lupa gue. Nah, entah lo itu ngelihat atau enggak, entah gua itu halusinasi atau apa gimana gua nggak tahu juga. Kan setelah lu
datang di parkiran, kan gantian gua yang itu. Oh, Kan kita yang papasan kedua. itu, kita Iya. papasan di jalan Iya, kan. papasan itu. kita. Entah lu ngeliat atau enggak, itu karena ada jalan ke kiri. Iya, ada jalan kiri. Ada pohon kan itu? Iya, Gede. ada pohon gede. Nah, Belakang entah, jalan kan? nah, entah gua itu halusinasi atau apa. Gua positif thinking aja, paling gua halusinasi kan dingin di situ. Itu di pohon, di batang yang bawah itu. Gua kira itu apa itu namanya? Ranting. Nah, ranting, tapi gimana ya rantingnya? Kayak gede rantingnya. Makin dilihat makin aneh. Enggak, gua pertama lihatnya kayak ranting biasa. Tapi kok kayak gimana ya, lama-lama ya gak gue liatin lama, tapi kayak abis dia rantingnya apa melengkung gitu, kayak ranting normal. Tiba-tiba kayak berdiri gini. Gerak. Wah, gak enak. Hah? Ya kayak rantingnya kayak gini. Jadi ini batangnya, ini rantingnya gini, kayak gini. Pindah tempat ya. Ranting Iya, kita Pindah, iya. Bentar, Kayak bentar. gimana ya? Ranting kan ke samping kan ya. Bengkong Iya, samping. ngerti, iya. Itu kayak dia Iya, naik ke atas berdiri. gini. Dia kan kayak pindah lurus. posisi. Kayak lurus gini. Heeh. Kayak jadi lurus gitu loh. Heeh. Entah itu si Seros. Seros lihat atau enggak, gua nggak tahu juga. Ini baru gua ceritain hari ini, soalnya gua masih Klarifikasi. mikir itu gua halusinasi atau gimana, nggak tahu. Warnanya apa? Hitam, Oke. hitam gede gitu. Ini kayak abis gimana ya? Harusnya lu ajak Kainan. Kainan kan waktu itu cerita. Dia Dia kan nyambung tuh. kayak gimana ya? Kayak pernah lihat, pasti pernah lihat ya, kayak orang sholat, gerakan sholat itu loh, apa? Ya. Rukuk. Sujud. Eh, Tayamum. bukan. Tayamum. Rukuk lah. Rukuk. Ya, Iya. rukuk kayak orang kayak berarti pertama lihat itu kayak pohon, terus gini lah kayak Iya, rukuk itu posisi pohonnya. rukuk. Nah, terus langsung kayak Sampai Allah memerintah. saya kayak apa? Tidal gitu. Kayak terus Iya, itu. tegak gitu loh. Iya, berdiri. Nah, itu loh, tapi belum sampai kenceng, gua udah pergi duluan. Itu lu habis kencing. Soalnya gua masih mikir ini gua halusinasi karena dingin atau gimana, gua gak tahu. Mohon maaf ya, ini sebelumnya gue kalau setiap kencing kemana-mana permisi dulu nih. Iya. Pas hari itu, malam itu gue juga permisi. Oke. Mungkin si kubis ini Mungkin nggak permisi. permisi lu diiyain. Bukan gue, Dijawab. ini yang kubis yang gangguan kan, bukan gue aman aja. Makanya gua mau tanya entah dia lihat atau enggak, gua gak tahu, cuma itu pertama ya yang gua lihat, tapi gua mah positif aja, mungkin halusinasi, kedinginan atau gimana. Tapi kalau yang bukan halusinasi ya pas terakhir itu, Pas cabut. pas cabut itu lah, itu baru ya udah buat pengalaman lah. Kayaknya jangan kapok lah. Jangan kapok sama Jangan kapok. Sama tension. The Aliens. The Aliens. Oke, jadi itu cerita dari kami, beberapa versi ceritanya. Ya, yang paling bikin deg ser itu ya si Bebek, ceritanya Iya. Bebek. Asalnya awal loh pak. Ya, nyawa. Wah parah. Oke, jadi thank you buat teman-teman yang udah mendengarkan Tension Horror Podcast pada kesempatan kali ini. Jangan lupa subscribe Tension Aliens dan nyalakan tombol notifikasinya. Jadi saya Vera Cruz. Saya Ros di sini. Babek. Dan- saya kubis di sini. Oke. Menutup perjumpaan kita pada malam hari Podcast ini. kali ini, Pak. Ya. Oke. Bye.
Bye.